Bab 501. Temperamen seorang anak muda memang masih belum cukup stabil dan masih harus diasah lagi. Kemal melipat kembali petisi itu, lalu menyerahkannya kepada seorang sekretaris sambil berkata, Gatot, promosikanlah ketiga orang itu sesuai kebijakan Departemen Personalia. Kemudian, turunkan pangkat prefektur dan letnan jenderal dari kota pusat pemerintahan Lokana. Mereka bahkan tidak sanggup menangani seorang pemberontak kecil. Gatot yang bertanggung jawab mengatur peningkatan jabatan para pejabat terkekeh dan berkata, Pak Kemal, Zabran itu jenderal batalion. Biarpun mau mengasahnya, dia juga harus diangkat menjadi jenderal pendamping berkat jasanya kali ini. Lalu, Fadil akan diangkat menjadi patih, sedangkan Regan menjadi jenderal militer. Sementara itu, pangkat Dirja yang merupakan prefektur Lokana dan Satria yang merupakan letnan jenderal akan diturunkan masing-masing satu tingkat. Kemal mengangguk. Kemudian, Gatot menuliskan beberapa patah kata di atas petisi dan menyuruh sekretaris untuk mengumumkannya. Dengan begitu, nasib kelima orang ini pun mengalami perubahan drastis seiring dengan perbincangan kedua menteri ini. Hai. Suhendra yang berada di samping berdesah, sangat mudah memberi penghargaan kepada ketiga orang itu, tapi Tuan Wahyudi yang bekerja di balik layar malah tidak mendapatkan apa-apa padahal dia sudah berjasa besar. Pantas saja Tuan Wahyudi tidak membalas surat dari kita bertiga. Kemal mengerutkan keningnya dan berkata, Amangkurat Wutari sudah pergi menemui Yang Mulia. Semoga dia bisa membujuk Yang Mulia untuk memberikan perlakuan yang adil kepada Tuan Wahyudi. Kemal, Suhendra, dan Tirta sudah meminta Kaisang untuk membawa surat mereka ke Dusun Darmadi. Sekarang, Yuda dan Dodi telah tiba di ibu kota. Namun, mereka bertiga masih belum mendapatkan balasan apapun dari Wira. Hal ini membuat mereka mengira bahwa Wira memiliki dendam terhadap istana. Setelah Wira berkontribusi begitu besar, Raja Bakir malah mengabaikannya. Hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Faksi Kemal sudah berulang kali mengajukan permintaan kepada Raja Bakir untuk memberikan penghargaan kepada Wira. Namun, Raja Bakir malah tidak berhenti menegur mereka dan bersikeras menyuruh Wira mengikuti ujian kerajaan. Raja Bakir tampaknya tidak begitu mempercayai bakat Wira. Sekarang, Yuda sudah tiba di ibu kota. Saat bertemu mereka sebelumnya, Yuda memberitahu mereka bahwa dia bersedia melepaskan segalanya demi memberikan gelar kepada Wira. Suhendra mengangguk dan berkata, semoga Amangkurat Wutari mampu meyakinkan Yang Mulia. Tepat pada saat ini, seorang Kasim tiba-tiba berjalan masuk dan berseru, Pak Kemal, gawat. Amangkurat Wutari bertengkar dengan Yang Mulia. Apa? Kemal dan Suhendra langsung berdiri dengan ketakutan. Hari ini, Yuda datang ke istana untuk menghadap Raja Bakir. Namun, Yuda malah bertengkar dengan Raja Bakir. Ini merupakan pelanggaran besar. Apabila penanganannya kurang tepat, Yuda bisa dipenggal. 15 menit yang lalu, di Taman Kekaisaran. Raja Bakir mengenakan jubah bermotif naga dan tersenyum muram. Di sampingnya, selir Susan sedang menggendong seekor kucing berwarna putih. Yuda yang mengenakan jubah bermotif ular piton bersujud dan berkata, Hormat Yang Mulia, semoga Yang Mulia panjang umur. Berdirilah. Kali ini, kamu sudah berhasil memusnahkan musuh dan melindungi kerajaan dengan mengandalkan keberanian dan kerja kerasmu, kata Raja Bakir sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia terlihat gembira. Sampai sekarang, Raja Bakir masih mewaspadai Yuda. Namun, saat ini dia tetap harus menenangkan diri. Bagaimanapun juga, ini adalah kemenangan terbesar kerajaan Nuala. Lapor, Yang Mulia, jasaku dalam perang kali ini tidaklah besar. Yuda mendongak dan berkata, dengan serius, orang yang benar-benar berjasa besar adalah Tuan Wahyudi. Dia sudah menciptakan misil 3 busur, membunuh Raja Tanui, memanfaatkan para prajurit pengkhianat untuk memancing musuh masuk ke kota, merencanakan serangan api, dan menggunakan formasi kerbau api. Jika bukan karenanya, aku sendiri pasti tidak mampu mengalahkan bangsa Agrel. Selir Susan pun merasa agak bingung. Selama ini, Raja Bakir selalu mengatakan bahwa Wira hanyalah seorang pesuruh. Namun, Yuda malah begitu memujanya. Jadi, sebenarnya Wira memiliki kemampuan atau tidak? Setelah mendengar ucapan Yuda, ekspresi Raja Bakir langsung menjadi suram. Dia berkata dengan acuh tak acuh, berdirilah. Aku sudah mengetahui seluruh situasi di medan perang. Namun, Yuda tetap tidak berdiri dan berkata sambil menangkupkan tangannya, Yang Mulia, aku bersedia melepaskan posisiku. Harap Yang Mulia bisa memberikan penghargaan kepada Tuan Wahyudi. Dia adalah orang yang berjasa paling besar dalam perang ini dan seharusnya mendapatkan posisi Amangkurat ini. Bab 502. Ekspresi Raja Bakir pun menjadi dingin. Dia berkata, Wira memang berjasa. Tapi jasanya hanya dalam menciptakan misil 3 busur dan menempa pedang ajaib yang membantu situasi perang. Namun, jasanya itu masih belum setimpal untuk diberikan posisi Amangkurat. Yuda pun menjawab dengan bingung, Yang Mulia, Tuan Wahyudi bukan hanya menciptakan peralatan perang, tapi juga menyusun semua taktik perang untuk memenangkan peperangan ini. Tanpa Tuan Wahyudi yang mampu menghadapi begitu banyak perubahan saat berperang,
aku pasti kesulitan untuk mempertahankan kota, apalagi memenangkan perang ini. Harap Yang Mulia bisa menegakkan keadilan untuk Tuan Wahyudi. Sudah ada banyak petisi yang menuliskan secara jelas jasa Wira dalam perang kali ini. Namun, Raja Bakir tetap tidak memberikan penghargaan kepada Wira. Jadi, Yuda sudah membulatkan tekad untuk menjelaskan jasa Wira meskipun harus mati. Saat ini, Yuda diberi gelar Amangkurat, sedangkan Wira tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini membuat Yuda merasa frustasi. Bam! Raja Bakir memukul meja, lalu bertanya dengan suara dingin, lancang. Apa maksudmu aku bisa membedakan mana yang benar dan salah? Pengawal istana yang berada di kedua sisi Raja Bakir langsung menghunuskan pedang mereka dan mengepung Yutna. Tentu saja bukan. Yuda menjawab dengan serius, aku hanya khawatir Yang Mulia mendengar fitnah orang lain dan tidak mengetahui jasa Tuan Wahyudi dalam perang kali ini. Jadi, aku mengambil risiko untuk menyatakan pendapatku. Meskipun Yang Mulia ingin membunuhku, aku juga harus mengatakan semuanya dengan jelas. Orang paling berjasa dalam perang ini adalah Tuan Wahyudi, bukan aku. Tuan Wahyudi memiliki bakat yang sangat luar biasa. Kalau Yang Mulia merekrutnya, dia pasti bisa mengalahkan seluruh musuh di sekitar dan membuat kerajaan Nuala menjadi makmur. Harap Yang Mulia menerima usulku. Hehe, bakat yang luar biasa. Apa kamu kira aku bodoh? Raja Bakir tersenyum dan melanjutkan, aku punya pasukan rahasia naga. Gak ada yang bisa menyembunyikan rahasia dariku. Wira hanyalah seorang pelajar. Selama 18 tahun ini, dia sama sekali tidak punya prestasi apa-apa. Tapi, dia malah tiba-tiba jadi begitu menonjol sejak 3 bulan yang lalu. Kamu kira tipu muslihat seperti ini bisa disembunyikan dariku? Yuda bertanya dengan heran, apa maksud Yang Mulia? Selama perang, Yuda tidak pernah berpisah dengan Wira. Dia tahu jelas bahwa Wira tidak melakukan tipu muslihat apapun selama menyusun taktik perang. Kalian semua, tinggalkan dulu kami, ujar Raja Bakir dengan ekspresi suram. Kemudian, selir Susan, pelayan istana, dan Kasim pun meninggalkan tempat ini. Sementara itu, para pengawal istana berdiri di sekitar 60 meter jauhnya dan membidik panah mereka ke arah paviliun. Raja Bakir menatap Yuda yang berlutut dan berkata dengan ekspresi dingin, berhubung kamu mau dengar, aku akan menjelaskannya. Kamu kira aku tidak tahu rencana busuk kalian? Yuda pun merasa kebingungan. Meskipun ayahnya sudah difitnah dan dibunuh, dia tetap setia pada kerajaan. Namun, Raja Bakir malah mengatakan mereka menyimpan niat buruk. Semua strategi perang yang kalian gunakan itu dari Putro, kan? Wira itu hanya boneka yang digunakannya untuk mengacaukan istana. Tapi, aku tidak tertipu. Makanya, dia membiarkanmu datang untuk bersaksi. Kalian kira kalian bisa menipuku? Aku sudah tahu jelas apa yang kalian rencanakan. Ujar Raja Bakir dengan penuh percaya diri, seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Yuda terdiam sejenak lalu bersujud dan berkata, Yang Mulia, kamu sudah salah paham. Kita bisa mengalahkan bangsa Agrel berkat jasa Tuan Wahyudi. Ini semua tidak ada hubungannya dengan Paman Putro. Aku berani bersumpah atas nama ayahku, aku tidak berbohong. Sejak Raja Darojati gagal merebut tahta dan Dirga dibunuh karena difitnah, Putro menjadi sangat kecewa pada istana. Dia pun tidak berniat untuk ikut campur dalam kebijakan istana lagi. Meskipun bangsa Agrel menyerang kota pusat pemerintahan Jagabu, dia juga hanya pernah memimpin para pengawal untuk membantu di malam kota berhasil dibobol. Selain itu, dia sama sekali tidak melakukan apapun. Yuda tidak mengerti kenapa Raja Bakri bisa berpikir sejauh itu dan melimpahkan semua jasa Wira kepada Putro. Bab 503. Raja Bakri mencibir, bersumpah atas nama ayahmu. Bukannya ayahmu itu juga pemberontak? Yang Mulia. Petik 2. Yuda merasa sangat marah dan mengepalkan tangannya erat-erat sambil berkata, ayahku sudah meninggal. Aku harap Yang Mulia tidak menghinanya lagi. Para pengawal istana yang berada 60 meter jauhnya langsung menyerbu keluar dan mengepung paviliun sambil menghunuskan pedang. Memangnya kenapa kalau aku menghinanya? Apa kamu berani membunuhku? Raja Bakir tersenyum sinis, lalu menjauhkan diri dari Yuda dan membentak, Putro sangat cerdas, sedangkan ayahmu mengendalikan pasukan militer. Mereka berkomplot dengan Raja Darojati untuk merebut kedudukanku, tetapi aku berhasil menumpas mereka. Apalagi sebutan yang cocok untuk mereka kalau bukan pemberontak. Yang Mulia. Yuda berkata dengan kesal, ayah sangat setia pada istana dan tidak pernah berpikir untuk berkhianat. Dulu, Raja Darojati menulis surat untuk ayah dan meminta ayah menggerakkan prajurit untuk membantunya, tapi ayah menolak tanpa ragu. Kalau memang ayah ingin berkhianat dan bersedia membantu Raja Darojati untuk mendapatkan tahta, pasukan kerajaan tidak akan mungkin mampu melawan pasukan Sirah Hitam. Selain itu, ayah tahu Yang Mulia memanggilnya ke ibu kota untuk membunuhnya. Tapi, dia tetap datang tanpa ragu. Sebab, ayah tahu apabila Yang Mulia ingin membunuhnya, dia memang harus mati. Kalau ayah ingin berkhianat,
orang yang akan menjabat menjadi raja adalah Raja Darojati, bukan Yang Mulia. Lancang. Raja Bakir berkata dengan marah, aku bisa mendapatkan posisi ini karena aku bisa menebak ambisi kalian. Kalau aku mengutus 10.000 pasukan kerajaan, kalian pasti akan tertangkap, sedangkan Raja Darojati akan bunuh diri. Kalian hanya merasa situasinya sudah tidak menguntungkan, makanya kalian memilih untuk menyerah agar bisa diampuni. Hehe, kalau Yang Mulia mau berpikir seperti itu, aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Petik 2. Yuda melanjutkan sambil tersenyum getir, aku ini pemberontak yang nggak pantas menerima posisi Amangkurat. Silakan Yang Mulia menarik kembali posisi itu dan menghukumku. Pasukan kerajaan memang sangat besar dan kuat, juga termasuk pasukan elit terbaik di kerajaan. Dulu, pasukan Zirah Hitam yang dipimpin Dirga hanya berjumlah 5.000 orang. Namun, jika Dirga ingin bertarung, pasukan Zirah Hitam tetap mampu membasmi pasukan kerajaan. Baik dari segi kekuatan tempur maupun strategi tempur, pasukan kerajaan yang tidak pernah terjun di medan perang tentu saja tidak bisa menandingi pasukan Zirah Hitam. Hanya saja, tidak ada gunanya Yuda mengatakan semua ini sekarang. Raja Bakir menganggap dirinya sangat benar. Tidak peduli apa yang Yuda ucapkan, di hati Raja Bakir, Yuda hanyalah seorang pemberontak seperti ayahnya. Pada saat ini, sedikit harapan yang dia taruh pada istana pun sirna lagi. Jika bisa, dia lebih bersedia untuk melepaskan jabatannya dan melewati hidup tenang bersama ibu dan adik-adiknya. Beraninya kamu melawanku. Aku akan mengabulkan permintaanmu itu. Ekspresi Raja Bakir menjadi suram. Kemudian, dia memberi perintah, pengawal, berhubung Yuda berani melawan, buka jubahnya dan kurung dia di penjara. Para pengawal istana tertegun sejenak, lalu dengan cepat menahan Yuda dan mulai membuka jubahnya. Di sisi lain, selir Susan, pelayan istana, dan Kasim pun tercengang. Berhenti. Kemal, Gatot, dan Suhendra bergegas mendekat. Yang Mulia, jangan marah. Kemal berlutut, lalu berkata, Amangkurat Wutari sudah berjasa besar dalam mempertahankan perbatasan. Selain itu, dia juga baru mempersembahkan tahanan ke kuil leluhur. Kalau Yang Mulia menghukumnya, apa yang akan dipikirkan para pejabat dan rakyat terhadap Yang Mulia? Harap Yang Mulia mempertimbangkannya lagi. Suhendra juga bersuara, saat ini, Amangkurat Wutari sudah memberikan jasa yang luar biasa besar. Apabila Yang Mulia menghukumnya, apa yang akan dipikirkan para prajurit di perbatasan? Siapa lagi yang akan bersedia melindungi kerajaan? Musuh kita di sekitar juga pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Yang Mulia, Amangkurat Wutari hanya bertindak ceroboh untuk sesaat. Harap Yang Mulia maafkan kesalahannya. Gatot berdesah, meskipun kita sudah mengalahkan bangsa Agrel, mereka masih belum bertindak atau bernegosiasi dengan kita. Peperangan ini belum berakhir. Ada 5 raja di istana bangsa Agrel dan kekuatan 4 raja sisanya juga tidak kalah dari Raja Tanui. Selain itu, kekuatan pasukan kerajaan mereka juga tidak berkurang banyak. Kalau Yang Mulia menghukum Amangkurat Wutari, mereka pasti akan langsung menyerang untuk balas dendam. Raja Bakir menatap Yuda dengan kesal, tetapi sudah mulai tenang kembali. Apa yang dikatakan ketiga orang itu memang benar. Menghukum Yuda sekarang akan merugikan kerajaan. Bab 504. Tadi, Raja Bakir hanya merasa marah karena Yuda berani melawannya. Jika bukan karena para menterinya membantah dan Yuda masih bermanfaat, Raja Bakir pasti sudah memenggalnya dari dulu. Kemal melirik ekspresi Raja Bakir, lalu buru-buru menarik Yuda dan menegur, Yuda, kenapa kamu menyinggung Yang Mulia? Cepat minta maaf padanya. Apa kamu nggak mau keluargamu melewati tahun baru dengan tenang? Saat memikirkan ibunya yang sakit dan adik-adiknya yang masih kecil, Yuda pun menjadi sedih. Dia bersujud dengan hati yang dipenuhi rasa putus asa dan berkata, Yang Mulia, maafkan aku karena sudah menyinggungmu. Tapi, aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk mengkhianati Yang Mulia. Harap Yang Mulia bisa memaafkanku. Yang Mulia, maafkanlah dia. Kemal, Suhendra, dan Gatot menatap Raja Bakir dengan penuh harapan. Aku tahu kamu berkata jujur karena memikirkan kerajaan ini. Aku akan memaafkanmu, kata Raja Bakir dengan ekspresi datar. Kemudian, dia berbalik untuk pergi sambil berkata, mengenai Wira, sampaikan perintahku. Dia tidak boleh mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Aku juga tidak mau mendengar siapapun mengungkit tentangnya lagi. Apa? Kemal langsung terkejut dan buru-buru mengejar Raja Bakir sambil berseru, Yang Mulia. Yang Mulia. Namun, sebelum Kemal sempat menyusulnya, Raja Bakir melambaikan tangannya dan pengawal istana pun mengadang Kemal. Dalam sekejap, ketiga orang itu saling memandang sebelum menatap ke arah Yuda dengan ekspresi bingung. Aku yang sudah mencelakai Tuan Wahyudi. Kalau aku nggak buat Yang Mulia marah, dia nggak akan menghancurkan masa depan Tuan Wahyudi. Tuan Wahyudi sudah membantuku meraih prestasi yang begitu tinggi, tapi aku malah menghancurkan masa depannya. Aku, Yuda yang selama ini belum pernah menangis pun berlinang air mata.
Dia merasa sangat bersalah. Kemal bertanya dengan panik, Amangkurat Wutari, ada apa ini sebenarnya? Jika kerajaan mereka mengabaikan orang yang begitu berbakat seperti Wira, negara musuh tidak mungkin akan melepaskan kesempatan ini. Yuda menceritakan apa yang dikatakan Raja Bakir dengan ekspresi sedih. Setelah mendengar ceritanya, ketiga menteri itu pun tercengang. Pantas saja Raja Bakir bisa berpikir begitu. Dulu, Raja Bakir dan Raja Darojati pernah memperebutkan tahta. Dengan bantuan Putro, Raja Darojati tidak berhenti menyerang Raja Bakir dan menyebabkan Raja Bakir hampir kehilangan tahta. Bagaimana ini? Yang Mulia sudah memberi perintah untuk melarang Tuan Wahyudi mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Bagaimana kalau kita bujuk Yang Mulia lagi setelah dia tenang? Kita nggak boleh membiarkan bakat orang sebijaksana Tuan Wahyudi terbuang sia-sia. Yuda, kamu nggak usah menyalahkan dirimu sendiri. Kamu melakukan ini demi Tuan Wahyudi. Biarpun dia tahu, dia juga nggak akan menyalahkanmu. Ketiga menteri itu berdesah. Di sisi lain, Yuda tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan istana dengan putus asa. Keesokan harinya, seluruh istana pun gempar. Raja Bakir sudah memberi perintah untuk melarang Wira mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Ditambah dengan fitnah yang disebarkan faksi Ardi, ada banyak orang yang berkata bahwa Wira menyogok Yuda untuk memberikan jasanya dalam mengalahkan bangsa Agrel. Namun, berhubung Raja Bakir bijaksana dan menyadari niat buruknya, Raja Bakir pun menurunkan dekrit seperti itu begitu marah. Dekrit Raja Bakir tersebar hingga ke seluruh provinsi Jawali dan langsung menghebohkan seluruh provinsi. Selain itu, Senia juga mendapatkan berita ini. Bab 505. Senia yang mengenakan gaun merah dan dipadu dengan mahkota emas terlihat sangat cantik. Dia menerima surat rahasia itu dan membacanya. Setelah itu, dia langsung berseru gembira, kerajaan Nuala akan segera hancur. Seorang anak kecil yang mengenakan jubah bermotif naga bertanya dengan heran, Ibu. Ada berita baik. Otto. Senia mencubit pipi Otto, lalu berkata sambil tersenyum, Raja Bakir mengira Tuan Wahyudi hanyalah seorang pesuruh, lalu memberi perintah untuk melarangnya mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Berhubung Tuan Wahyudi nggak akan membantu Raja Bakir, kerajaan Agrel nggak usah khawatir lagi. Oh, Raja yang masih kecil itu terlihat bingung. Duk, duk, duk. Senia mengetuk meja, lalu seorang pelayan istana tiba-tiba muncul tanpa suara. Senia bertanya dengan penuh wibawa, apa sudah ada kabar dari pasukan elang hitam di Provinsi Jawali? Lapor, Ibu Suri, mata-mata kita pernah menawarkan giokmu kepada Tuan Wahyudi, tapi dia tidak menerimanya. Pelayan itu berlutut sambil melapor, untungnya, mata-mata kita menyadari bahwa dia sangat hidung belang. Elang putih sudah menyiapkan jebakan di Provinsi Jawali. Akhir tahun ini, Tuan Wahyudi akan ke sana. Hidung belang. Senia memberi perintah sambil tersenyum, baguslah kalau begitu. Perintahkan kepada Elang Putih, pokoknya dia harus meyakinkan Tuan Wahyudi untuk bergabung dengan kerajaan Agrel dengan cara apapun. Baik. Pelayan wanita itu pun segera pergi. Senia tersenyum dan bergumam, Tuan Wahyudi, kalau kamu bersedia bergabung dengan kerajaan Agrel dan membantu Otto menguasai dunia, aku akan memberikanmu seluruh wanita cantik di dunia ini. Di kediaman keluarga Barus di kota Provinsi Jawali. Farel mengibaskan kipasnya sambil berkata, ternyata memang nggak ada dinasti yang mampu bertahan hingga 300 tahun. Kerajaan Nuala akan segera berakhir. Tapi, memang sudah saatnya untuk pergantian dinasti. Gadis berpakaian ungu mendengus, kalau begitu, selamat ya. Kamu sudah selangkah lebih dekat lagi dengan ambisimu. Farel menjawab dengan mata berbinar, aku nggak melakukan apapun kok. Yang Mulia yang terlalu paranoid, lalu melarang Tuan Wahyudi mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Selain itu, dia juga mengekang Panglima Yuda. Dia yang menyia-nyiakan bakat dua orang terbaik di kerajaan ini. Malah aneh kalau dia bisa terus mempertahankan posisinya. Gadis berpakaian ungu berkata sambil mengerutkan kening, karena terlalu paranoid, dia baru membuat keputusan yang begitu buruk. Kenapa kamu nggak terlihat senang? Farel menekan dagu gadis berpakaian ungu dan melanjutkan, kalau pergantian dinasti terjadi, bukankah dendam ayah dan adikmu akan terbalaskan, Putri Belani? Dendam ayah dan adikku memang akan terbalaskan, tapi warisan leluhur keluarga Larasati juga akan berakhir, jawab gadis berpakaian ungu itu sambil memejamkan matanya. Ekspresinya terlihat menderita. Di dunia ini, mana ada yang sempurna? Raja Bakir itu pemimpin kerajaan ini. Kalau mau membalaskan dendam ayahmu, kamu hanya bisa berharap ada pergantian dinasti atau merebut tahtanya. Farel memeluk gadis berpakaian ungu itu dan berbisik, Belani, di keluarga kerajaan, wanita itu hanyalah alat perkawinan. Kerajaan Nuala nggak ada hubungannya sama kamu kok. Kamu nggak usah cemberut. Jika ada pejabat istana yang mendengar ucapan ini, mereka pasti akan terkejut. Belani Larasati adalah putri sulung Raja Darojati.
Dia memiliki keterampilan bela diri yang tinggi dan paras yang sangat cantik. Oleh karena itu, dia mendapatkan kasih sayang raja sebelumnya dan dinobatkan sebagai putri kerajaan. Saat Raja Bakir naik tahta 5 tahun yang lalu, Raja Darujati pun memberontak. Oleh karena itu, gelar Belani juga dicabut. Selain itu, dia juga dijebloskan ke penjara dan akhirnya dipenggal di sebuah pasar sayur. Namun, dia malah masih hidup dan muncul di tempat ini. Terima kasih sudah mengambil risiko yang begitu besar untuk menyelamatkanku dulu. Sekarang, aku jadi punya kesempatan untuk balas dendam. Belani berdesah, enggak peduli apapun rencanamu, aku akan memberimu dukungan penuh. Bagus. Farel terkekeh, lalu berkata, kamu bisa membantuku dengan menggoda Wira supaya dia setuju untuk bergabung dengan keluarga Barus. Kamu. Belani menjawab dengan kesal, kamu tahu jelas hubungannya dengan Panglima Yuda sangat dekat, tapi malah menyuruhku berbuat begitu. Apa sebenarnya niatmu? Lagian, Dewina sudah setuju untuk menemaninya. Bab 506. Yang namanya pria nggak akan nolak wanita cantik. Lagian, kamu juga sudah nggak mungkin bersama Panglima Yuda lagi. Ngapain kamu khawatir soal itu? Farel mengedipkan matanya dan melanjutkan, aku juga ingin mencarikan pria yang baik untukmu. Biar bagaimanapun, kamu itu sahabat baikku. Nggak mungkin aku membiarkanmu menikah sama pecundang. Nggak usah sok baik. Belani mendengus, aku tahu kamu mau merusak hubungannya dan Panglima Yuda supaya mereka nggak beraliansi, lalu merusak rencana keluarga Barus. Wah, cantik, kamu makin pintar saja. Farel menekan dagu Belani, lalu mengecup bibirnya dan berkata, aku jadi nggak rela memberikanmu pada pria lain. Kamu. Dicium oleh sesama wanita adalah hal yang memalukan. Belani pun tidak bisa berkata-kata. Di kediaman Linardi di kota provinsi. Wulan, apa kamu sudah tahu soal dekrit yang diturunkan istana? Melati melambaikan selembar surat resmi dan membaca isinya, Wira Darmadi dari Dusun Darmadi yang terletak di Kabupaten Uswal memiliki karakter yang buruk dan serakah. Dengan statusnya yang hanya merupakan seorang pelajar, dia malah ingin merebut jasa atas mengalahkan bangsa Agrel. Yang Mulia memberi perintah untuk melarangnya mengikuti ujian kekaisaran dan bekerja untuk istana. Nggak mungkin, nggak mungkin. Wira bukan orang seperti itu. Pasti ada sesuatu di balik masalah ini. Ujar Wulan dengan wajah yang pucat sambil menggeleng. Sekarang, keluarga mereka sudah tidak kekurangan uang. Dengan kecerdasan Wira, dia pasti bisa lulus ujian kerajaan dan menjadi pejabat asal rajin belajar. Sekarang, istana malah menurunkan dekrit untuk melarangnya mengikuti ujian kerajaan. Dengan begitu, Wira hanya bisa menjadi rakyat jelata selamanya. Berita ini sudah tertulis jelas dan tersebar di seluruh provinsi Jawali. Melati terkekeh dan melanjutkan, Wulan, apa kamu masih mau bersamanya? Gimana kalau kamu pertimbangkan anak gubernur? Kakak ipar, aku sudah bilang jangan ungkit soal anak gubernur lagi. Ekspresi Wulan langsung berubah. Kemudian, dia berkata dengan tegas, biarpun Wira nggak ujian kekaisaran dan hanya bisa menjadi rakyat jelata seumur hidup, aku juga nggak akan meninggalkannya. Kamu. Ekspresi Melati pun menjadi muram. Awalnya, dia mengira Wulan akan berubah pikiran setelah mengetahui Wira akan menjadi rakyat jelata selamanya. Tak disangka, Wulan masih berpegang teguh pada pendiriannya. Melati pun berkata dengan cemberut, asal kamu tahu, ini dekrit yang mulia. Dari hal ini, dapat dilihat betapa yang mulia membencinya. Kalau tersebar dia itu menantu keluarga Linardi, masa depan ayah, Opal, Harsa, dan Retno bakal hancur. Apa kamu benar-benar akan mempersulit keluargamu demi seorang anak desa? Aku. Petik 2. Wulan pun tertegun dan mulai menangis. Dia menggigit bibirnya dan berdiri sambil berkata, pokoknya, aku nggak akan meninggalkan Wira. Kalau kalian takut, aku tinggalkan saja keluarga Linardi. Kelak kita nggak usah berhubungan lagi. Dengan begitu, masa depan ayah, Kak Opal, Kak Harsa, dan Retno akan baik-baik saja. Wulan, apa-apaan kamu? Kalau kamu pergi begitu saja, gimana aku mempertanggungjawabkannya pada kakakmu? Melati menarik Wulan, lalu berkata sambil mengerutkan dahi, ya sudah, aku nggak paksa kamu lagi. Kamu tinggal saja di sini. Wulan bergumam dengan terisak, Wira. Petik 2. Melati berjalan ke ruang tamu dan bertemu dengan Opal. Kemudian, Opal pun bertanya, gimana pendapat Wulan? Memangnya kamu nggak tahu seberapa keras kepalanya adikmu itu? Melati menjulingkan matanya pada Opal, lalu melanjutkan, dia lebih rela memutuskan hubungan dengan kita daripada meninggalkan anak desa itu. Barusan, dia juga berpikiran untuk langsung pindah keluar. Hai. Opal berdesah, Wulan memang sudah terbiasa dimanjakan sejak kecil. Sekarang, kita juga nggak tega memaksanya. Tapi, Yang Mulia begitu membenci Wira. Kalau Yang Mulia tahu dia punya hubungan sama keluarga Linardi, ayah mungkin akan kehilangan jabatannya. Kamu memang nggak berguna, masa menghadapi seorang gadis saja nggak bisa?
Melati mendengus, sebenarnya, gampang kok. Opal bertanya dengan bersemangat, kamu punya caranya. Cepat bilang. Melati tersenyum licik, lalu berkata, kita bisa melakukan ini. Bab 507. Di pengadilan daerah Kabupaten Uswal. Ini, Fadil yang baru diangkat menjadi patih memegang surat dari istana dengan terkejut. Dikatakan bahwa Wira ingin merebut jasa dalam mengalahkan bangsa Agrel sehingga membuat Raja Bakri marah. Oleh karena itu, dia pun dilarang mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Namun, saat Yuda datang waktu itu, dia terlihat sangat menghormati Wira. Fadil menyaksikan hal ini sendiri, bukan mendengar kabar dari orang lain. Namun, pihak istana malah memberikan hadiah seperti ini. Tidak peduli apakah Wira benar-benar berjasa atau tidak, Raja Bakri sepertinya sangat membenci Wira. Berhubung Raja Bakri sudah menunjukkan sikap seperti itu, sikap pengadilan daerah terhadap Wira juga harus berubah. Fadil mengetuk-ngetuk meja, lalu berseru, pengawal, suruh Pak Regan kemari. Tidak lama kemudian, Regan yang baru diangkat menjadi jenderal militer pun berkata dengan hormat, Pak Fadil mau kasih perintah apa? Fadil bertanya tanpa ekspresi, Pak Regan, kamu seharusnya sudah baca surat yang dikirim istana, kan? Regan mengangguk dan menjawab, sudah, yang mengenai Tuan Wahyudi, kan? Benar, sekarang, kamu seharusnya tahu jelas bagaimana sikap istana, kan? Fadil mendengus, dengan begitu, sikap kita terhadapnya juga sudah harus berubah. Regan bertanya dengan heran, Pak Fadil, berubah bagaimana maksudmu? Gak usah terlalu drastis. Intinya, kita harus menjalankan semuanya sesuai peraturan. Fadil berkata dengan suara dingin, kabupaten ini seharusnya punya 3 keluarga kaya. Sekarang, dia sudah melenyapkan 2 dari 3 keluarga kaya itu dan meraup kekayaan mereka. Dia juga lagi bangun rumah besar di dusun. Coba kamu bawa petugas patroli dan pegawai pajak untuk hitung ulang kekayaannya. Abis itu, tetapkan ulang pajaknya. Apa? Mendengar permintaan ini, Regan langsung mengejek, Pak Fadil, apa kamu sudah lupa bagaimana kamu bisa mendapatkan posisimu ini? Fadil pun mengancam dengan dingin, Pak Regan, apa kamu berani membantah perintah atasanmu? Benar, aku juga mau kasih tahu kamu, kalau kamu mau cari mati, jangan seret aku bersamamu. Sialan, baru senang beberapa hari, kamu sudah lupa soal kejadian di Kabupaten Hiloka. Dengus Regan. Kabupaten Hiloka. Fadil langsung ketakutan setelah mengingat apa yang terjadi di sana. Wolfi dari Kabupaten Hiloka sudah berani memberontak dengan memenggal kepala patih kabupaten itu. Wira yang bisa menghabisi Wolfi tentu saja memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat. Dengan pengaruh Wira saat ini, dia bisa menyerang pengadilan daerah dengan mudah. Percaya nggak kalau kamu mau cari masalah dengan Tuan Wahyudi, nggak ada seorang pun orang dari pengadilan daerah yang akan mendengar perintahmu. Regan mencibir, coba pikir yang baik. Yang Mulia begitu membenci Tuan Wira. Tapi, kenapa Yang Mulia hanya melarangnya mengikuti ujian kerajaan dan bukan langsung memenggalnya? Fadil langsung ketakutan. Itu berarti ada yang membela Wira di istana sehingga Raja Bakir juga harus waspada. Regan tersenyum sinis dan berkata, kalau kamu berani menyentuh Tuan Wahyudi, aku jamin kamu bukan hanya akan kehilangan posisimu dalam waktu 3 bulan. Kamu juga mungkin akan langsung diturunkan menjadi rakyat jelata dan bahkan dipenggal. Brooke. Fadil jatuh terduduk di lantai, lalu berkata dengan tubuh gemetar, Pak Regan, aku sudah menyadari kesalahanku. Kamu harus merahasiakan hal ini. Jangan beritahu Tuan Wahyudi, iya. Regan menjulingkan matanya, lalu mencibir dalam hati, memangnya kamu siapa? Kamu kira aku akan menyimpan rahasia dari Tuan Wahyudi demi kamu? Dasar nggak tahu diri. Tidak lama kemudian, berita mengenai dekrit Raja Bakri juga sampai di Dusun Darmadi. Sekelompok anggota inti yang bekerja untuk Wira pun merasa sangat frustasi setelah membaca surat itu. Bab 508. Apa Raja sudah gila? Kak Wira sudah berjasa besar, tapi dia bukannya mendapat penghargaan dan malah dihukum. Kalau dilarang ikut ujian kerajaan dan bekerja untuk istana, itu setara dengan menghancurkan masa depan Kak Wira. Raja benar-benar nggak masuk akal. Dulu, Panglima Dirga dibunuh padahal sudah berjasa pada kerajaan. Sekarang, giliran Kak Wira yang dihukum setelah berjasa besar. Raja dan para pejabat di istana benar-benar bodoh. Kalau enggak, mana mungkin kerajaan Nuala bisa ditindas bangsa Agrel. Sekelompok orang berdiskusi dengan marah. Sudahlah. Wira berkata dengan suara berat, jangan ngomong begitu di luar sana. Kalau enggak, kalian bakal dihukum mati. Semua orang pun menunduk. Mereka tahu apa konsekuensi dari mengatakan hal seperti itu. Dulu, jangankan mengkritik raja, mereka bahkan tidak berani mengkritik seorang patih. Namun, setelah mengalami banyak hal bersama Wira, ada banyak orang yang sudah mulai bernyali. Kak Wira, kami merasa kamu diperlakukan dengan sangat nggak adil.
Raja benar-benar sudah bersalah padamu. Bahkan Danu yang selama ini sangat pendiam juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Dia terlihat sangat kesal. Makanya, kalau bukan karena Kakwira, bangsa Agrel pasti sudah mendapatkan provinsi Jawali. Lestari berkata dengan cemberut, Kakwira, Raja bukan hanya nggak kasih kamu penghargaan, tapi malah melarangmu ujian kerajaan. Bukannya ini sangat keterlaluan. Suryadi juga berkata dengan kesal, Wira, aku nggak bisa terima. Bagi Suryadi, Wira sangatlah pintar. Kelak, Wira pasti bisa menjadi pejabat besar dan memuliakan leluhur. Gavin yang biasanya sangat ramah juga mengeluh, Tuan Wira, aku juga nggak bisa terima. Raja memang begitu. Dulu, bukannya nasib Panglima Dirga juga sama. Sekarang, giliran Tuan Wahyudi yang mendapatkan perlakuan sama. Rudy, Teluolu, David, dan mantan anggota pasukan Zirah Hitam juga mulai berdesah. Tuan, wajar saja semua orang merasa marah. Tindakan raja ini memang sangat mengecewakan. Dian yang mengenakan gaun putih indah juga menggeleng. Tindakan Raja Bakri sudah membuat semua orang merasa jengkel dan tidak dapat mengendalikan amarah mereka. Aku tahu kalian memikirkanku, tapi ini sesuai kehendakku kok. Wira berkata sambil tersenyum, kalian juga tahu aku nggak suka bersujud di hadapan orang. Daripada harus bersujud pada yang mulia setiap hari, lebih baik aku tinggal di dusun Darmadi saja. Dalam kehidupan manusia, yang namanya jasa, ketenaran, dan menguasai dunia itu nggak penting. Yang paling penting itu bisa hidup sehat, gembira, dan panjang umur. Semua orang pun tanpa sadar mengangguk. Mereka hanyalah orang biasa dan tidak memiliki impian yang terlalu besar. Apa yang mereka inginkan hanyalah memiliki hidup yang tenang dan berkecukupan. Ya sudah, mulai sekarang, jangan bahas soal ini lagi. Ayo kita bahas yang lain saja. Wira mengubah topik pembicaraan dengan bertanya, Gavin, gimana persiapan barang untuk tahun baru? Hanya tersisa seminggu sebelum tahun baru. Jadi, semua penduduk dusun sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut tahun baru. Gavin segera menjawab, Tuan, aku sudah melakukan semuanya sesuai permintaanmu. Setiap orang yang bekerja untuk kita akan dapat masing-masing 5 kg daging sapi dan daging ikan, 1,5 kg daging kambing, 15 kg biji-bijian, dan 10 meter kain. Oke, cepat bagikan semua barang-barang itu supaya semua orang bisa melewati tahun baru kali ini dengan gembira. Wira melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu menoleh sambil berkata, Lestari, apa kamu sudah mempersiapkan bonus akhir tahun? Sudah, dong. Setiap orang akan dapat gaji dan bonus 2 bulan. Ujar Lestari dengan cemberut. Dia merasa sangat tidak rela membagikan uang sebanyak itu. Beberapa hari lalu, Wira mengatakan hendak membagi bonus akhir tahun. Setelah mengetahui apa maksudnya, Lestari pun membantah. Namun, Wira tetap bersikeras membagikan uang sebanyak gaji dan bonus 2 bulan. Lestari benar-benar tidak mengerti kenapa Wira begitu tidak memedulikan soal uang dan bersikap begitu baik kepada para pekerjanya. Setelah menerima semua yang dipersiapkan Wira, ada banyak orang yang langsung berlinang air mata. Di desa, setiap ada hari besar, para pekerja biasanya harus memberikan barang kepada bos mereka. Namun, Wira bukan hanya memberikan mereka barang-barang keperluan untuk tahun baru, tetapi juga bonus akhir tahun. Bahkan orang tua mereka juga tidak pernah memberikan mereka barang sebanyak ini. Kalau begitu, cepat bagikan uang itu kepada semua orang. Setelah itu, Wira bertanya pada David, Paman David, gimana masalah pernikahan Paman Teluolo dan Paman Rudy? Begitu membicarakan tentang masalah pernikahan, semua orang langsung menatap Teluolo dan Rudy sambil tertawa. Mereka adalah prajurit dari pasukan Zirah Hitam yang tidak takut pada musuh. Namun, saat ini, mereka malah menunduk malu. Suasananya pun berubah menjadi lebih ceria. Hehe, pasangan mereka sudah ada, tapi hari baiknya belum ketemu. Seharusnya pernikahan mereka baru bisa dilaksanakan satu persatu setelah lewat tahun baru. Jawab David sambil terkekeh. Prajurit dari pasukan Zirah Hitam mendapatkan perlakuan yang sama dengan Hasan. Setiap orang mendapatkan gaji 10.000 gabak setiap bulannya. Jika dijumlahkan dengan bonus dan sebagainya, mereka bisa mengumpulkan lebih dari 200.000 gabak dalam setahun. Gaji setinggi ini membuat mereka yang awalnya tidak mungkin bisa menikah menjadi sangat populer. Mereka bahkan bisa memilih gadis manapun yang mereka suka di Kabupaten Uswal. Wira merenung sejenak, lalu berkata, itu kelamaan. Kalau kalian gak keberatan, langsung pilih satu hari baik dan menikah saja di hari yang sama sebelum tahun baru. Dengan begitu, suasananya akan lebih meriah dan juga nggak begitu merepotkan. Teluolo dan Rudy langsung bersemangat dan tersenyum lebar. Mereka tentu saja bersedia menikah lebih cepat. Oke. David berkata dengan antusias, kalau begitu, kami akan segera mengaturnya. Ingat, jangan sembarangan menyebarkan soal masalah tadi. Kalau enggak, semua orang akan sedih di tahun baru ini. Wira tidak lupa untuk mengingatkan semua orang.
Semua orang pun mengangguk. Saat ini, Wira adalah tulang punggung seluruh penduduk dusun. Apabila dekrit raja tersebar, semua orang pasti merasa sedih. Setelah itu, semua orang pun menyibukkan diri dengan urusan masing-masing. Hanya 4 orang yang tersisa di dalam rumah. Wira mengeluarkan 2 lembar kertas gambar, lalu memberikannya kepada Emran dan Suryadi. Kertas satunya berisi gambar yang terlihat mirip dengan penggaris, sedangkan satunya lagi berisi gambar tabung yang memiliki gagang. Emran mengambil kertas yang berisi gambar mirip penggaris, lalu bertanya dengan heran, apa ini? Itu jangka sorong. Alat ini bisa mengukur diameter dalam dan luar, panjang dan lebar, serta kedalaman sesuatu dengan akurat hingga mendekati mikrometer, jelas Wira. Emran bertanya dengan bingung, mikrometer. Itu satuan pengukur yang kutemukan dari sebuah buku kuno. 1 meter sama dengan 10 desimeter, 1 desimeter sama dengan 10 sentimeter, 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter, sedangkan 1 milimeter sama dengan 1000 mikrometer. Milimeter masih bisa dibedakan dengan mata telanjang, tapi mikrometer nggak bisa. Petik 2. Wira menunjuk ke arah skala di gambar sambil menjelaskannya pada Suryadi dan Emran. Membuat pedang tidak membutuhkan skala yang akurat, tetapi membuat mesin, senjata api, dan berbagai mesin presisi lainnya membutuhkan jangka sorong agar bisa akurat. Suryadi pun mendengar penjelasan Wira dengan bingung. Kemudian, Emran mengambil gambar tabung bergagang dan bertanya dengan bersemangat, Tuan, kamu membagi skalanya menjadi begitu kecil untuk membuat ini. Apa ini? Wira menjelaskan, ini namanya senapan. Senapan ini bisa menembakkan peluru mesiu yang mampu menembus baju zirah. Bubuk mesiu yang dimasukkan ke tabung juga bisa melukai orang. Emran langsung terkejut dan bertanya, bukannya ini sama dengan senjata mesiu yang disembunyikan istana? Di zaman ini, sudah ada bubuk mesiu dan senjata mesiu. Namun, senjata mesiu memiliki jarak tembak yang pendek dan mudah meledak sehingga tidak banyak digunakan. Senjata mesiu hanyalah mainan para pejabat tinggi. Prinsip pembuatannya hampir sama dengan senjata mesiu, tapi senapan lebih canggih dan pembuatannya juga lebih merepotkan. Wira mengambil kertas gambar itu, lalu menjelaskan cara membuat senapan secara rinci. Emran sangat pintar. Begitu Wira menjelaskannya, dia sudah langsung mengerti. Meskipun Suryadi lebih lambat dalam memahaminya, dia tidak sok pintar dan tetap menanyakan apa yang tidak dimengertinya. Tidak lama kemudian, kedua orang itu pun pergi setelah mengerti bagaimana cara membuat jangka sorong dan senapan. Sekarang, hanya tersisa Wira dan Gavin di dalam rumah. Wira pun bertanya, Gavin, kamu tahu nggak kenapa aku mau membuat senapan? Sejak Gavin bersaudara mengambil risiko untuk membunuh Mahendra demi melindungi Wira, mereka sudah menjadi orang kepercayaan Wira. Nggak tahu, tapi aku tahu apapun yang Tuan lakukan pasti ada tujuannya. Jawab Gavin. Itu adalah cara kita melindungi diri kelak. Wira menjelaskan, makin banyak uang yang kita hasilkan, makin banyak pula orang yang mengincar kita. Kita nggak bisa berharap pada istana. Jadi, kita harus melindungi apa yang kita hasilkan dengan upaya kita sendiri. Awalnya, Wira tidak bermaksud untuk mengembangkan senjata seperti senjata api dan mesiu. Sebab, ini adalah senjata yang sangat berbahaya. Namun, istana sudah menurunkan dekrit seperti itu. Hal itu membuatnya sangat khawatir akan keselamatannya. Bagaimanapun juga, seseorang harus bisa memastikan keselamatan diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Aku mengerti. Gavin mengangguk dan melanjutkan, Tuan, aku akan menuruti apapun yang kamu perintahkan. Bab 509. Wira mengangguk, lalu berkata, coba kamu pilihkan sekelompok orang yang bisa diandalkan dan pintar. Tempatkan dulu mereka di desa 3 harimau. Aku akan menyuruh orang untuk melatih mereka di sana. Nggak boleh ada orang lain yang mengetahui hal ini, iya. Oke, Gavin mengiyakannya, lalu segera pergi. Wira juga berjalan ke depan pintu dan menatap kepergian Gavin dengan ekspresi serius. Dia sudah membantu istana untuk mengalahkan bangsa Agrel, tetapi istana malah bersikap seperti ini terhadapnya. Tidak mungkin dia tidak merasa kesal. Dekrit yang diturunkan Raja Bakir akan mendatangkan banyak bahaya bagi Wira. Demi keluarganya, dia harus menyiapkan beberapa cara lain untuk melindungi diri. Setelah menghela napas panjang, Wira keluar dari rumah dan mulai tersenyum. Saat ini, seluruh penduduk dusun sedang menunggu giliran untuk mengambil barang yang disiapkan Wira. Orang yang sudah mendapat bagian mereka pun berjalan pulang ke rumah dengan gembira. Saat melewati tahun baru sebelumnya, mereka bahkan belum tentu bisa makan kenyang. Namun, tahun ini mereka memiliki banyak daging dan uang. Kehidupan mereka benar-benar sudah berubah menjadi sangat baik. Halo, Kak Wira. Kak Wira, permen ini untukmu. Wira, Nona Dian sudah tinggal di sini begitu lama. Kapan kamu akan menikahinya? Setelah melihat Wira, semua orang pun menyapanya. Anak-anak memberinya permen, sedangkan ibu-ibu malah menggodanya.
Melihat para penduduk desa yang bergembira, Wira pun tersenyum untuk menanggapi mereka. Seluruh kegundahan dalam hatinya juga sirna. Ini adalah hidup yang disukainya, melewati hidup yang baik dan membantu para penduduk dusun untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meskipun mereka tidak kaya raya, setidaknya mereka sudah hidup berkecukupan. Memberikan manfaat kepada masyarakat ketika mampu dan berpegang pada prinsip saat kesulitan. Ini merupakan pemikiran mendasar keturunan bangsa Atrana yang telah mendapatkan pendidikan tradisional. Setelah berjalan-jalan di dusun dan melihat semua orang yang bergembira, suasana hati Wira juga menjadi semakin baik. Tiba-tiba, terdengar teriakan seseorang, Kak Wira, Sony, Dodi, Padi, dan yang lainnya sudah kembali. Sekelompok orang pun berjalan ke pintu masuk dusun. Belasan kereta kuda yang diapit para pemuda berkuda dan sekelompok pengawal berekspresi tajam melaju mendekat. Orang yang berada di paling depan adalah Sony. Saat ini, dia mengenakan jubah bagus yang dipadu dengan giok yang tergantung di ikat pinggangnya dan sepatu bot. Dia tidak lagi terlihat seperti gelandangan dusun. Gandhi, Ganjar, Danur, dan pemuda dari tim pengawal lainnya juga mengenakan pakaian bagus dan terlihat berwibawa. Wah, Sony, kami hampir nggak mengenalimu. Kamu kayak putra dari keluarga kaya saja. Danur dan Padi juga kelihatan beda. Mereka jadi terlihat berwibawa. Dasar kalian ini, kenapa sembarangan menghambur-hamburkan uang sih? Berapa banyak uang yang kalian habiskan untuk membeli pakaian bagus itu? Ada penduduk desa yang menggoda mereka, tetapi ada juga yang mengkritik mereka. Namun, semua itu adalah bentuk perhatian para penduduk desa. Para penduduk dusun sekalian, aku bukannya mau menghambur-hamburkan uang untuk beli baju. Tapi sekarang, aku sudah mewakili Kak Wira untuk mengurus tambak garam Vika. Kalau aku berpenampilan lusuh, Kak Wira akan malu dan dibilang pelit. Jawab Sony sambil terkekeh. Setelah berlatih selama beberapa bulan di kota pusat pemerintahan, Sony sudah makin mahir dalam berhubungan dengan orang. Dia berlari ke hadapan Wira, lalu berkata, Kak Wira, aku sudah pulang. Kamu sudah bekerja keras. Wira menepuk-nepuk bahu Sony, lalu menatap ke arah sekelompok orang itu sambil bertanya, mana Paman Hasan? Beberapa saat yang lalu, Wira mengirim surat ke kota pusat pemerintahan dan meminta semua orang pulang untuk melewati tahun baru. Dodi sudah pergi ke ibu kota. Jika Hasan tidak pulang, Hani pasti akan sedih. Kita nggak bisa bawa pulang sebagian koin perunggu dan uang perak. Paman Hasan nggak tenang kalau uang-uang itu ditinggal di sana. Jadi, dia nggak ikut pulang. Kak Wira, Tuan Putro juga mengirimkan pesan untukmu. Bisik Sony. Wira tersenyum dan berkata, katakanlah. Saat pertama kali bertamu di kediaman Gumilar, Putro pernah berpura-pura mabuk dan menyuruh Wira untuk tidak menjadi dirga kedua. Setelah melihat keputusan istana saat ini, ramalannya dulu ternyata memang tepat. Sony berkata, Tuan Putro menyuruhmu untuk jangan peduli sama keputusan istana. Lewat tahun baru, dia akan datang ke Dusun Darmadi. Dia juga sudah menemukan 3 sarjana provinsi yang menonjol dan akan membawa mereka kemari. Katanya, dia mau menetap di sini selama sisa hidupnya. Apa? Para penduduk desa dan prajurit dari pasukan Sirah Hitam yang ada di sekitar pun merasa antusias. Putro akan datang dengan membawa 3 sarjana provinsi untuk menetap di Dusun Darmadi. Jika begitu, kelak Putro sudah bisa mengajari anak-anak mereka. Anak dari keluarga miskin biasanya tidak mampu bersekolah. Sekarang, mereka malah bisa diajari Putro. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dalam sekejap, semua orang menatap Wira dan sangat ingin berlutut untuk berterima kasih kepadanya. Meskipun sebagian besar orang terlihat antusias, ada juga orang yang terlihat gelisah. Saat ini, wajah Agus dan Bayu pun memucat. Dengan memberi pelajaran kepada penduduk dusun dan mengajari anak-anak mengenal tulisan, mereka sudah kembali dihormati di dusun ini. Sekarang, Putro malah hendak datang dan membawa 3 sarjana provinsi. Pekerjaan mereka pasti akan direbut. Meskipun Agus merasa dirinya sudah cukup pintar, dia juga tidak berani bersaing dengan Putro. Bagus. Wira langsung menjadi bersemangat dan buru-buru memberi perintah. Suruh semua tukang batu dan tukang kayu bekerja lembur untuk bangun sebuah rumah 3 tingkat. Rumah itu harus selesai sebelum Tuan Putro dan murid-muridnya datang. Dengan begitu, mereka akan punya tempat tinggal baru yang bersih. Sebelumnya, Wira hanya sekadar berbasa-basi. Tak disangka, Putro benar-benar akan datang membawa 3 muridnya. Begitu seorang pelajar menjadi sarjana provinsi, mereka akan menjadi orang berkedudukan tinggi dan berkuasa di suatu tempat. Sekarang, istana sudah menghukumnya, tetapi mereka masih bersedia datang untuk mengajar di Dusun Darmadi. Ini semua pasti berkat Putro. Sekarang, rumah besar berukuran 10 hektare sudah dihuni para prajurit dari pasukan Sirah Hitam dan prajurit tua yang sudah pensiun. Di sana, semua orang sangat ribut. Para pelajar yang menyukai suasana tenang belum tentu bisa terbiasa tinggal di sana. Benar, Tuan Putro mau datang ke dusun kita. Jadi, kita harus membiarkannya tinggal di tempat yang baik.
Ayo kita segera bangun rumah baru. Anakku lumayan pintar. Kalau diajari Tuan Putro, kelak dia pasti bisa dapat gelar. Ayo mulai kerja. Para penduduk dusun langsung bersemangat. Setelah mendapatkan perintah dari Wira, mereka semua pun pergi melakukan pekerjaan masing-masing. Di sisi lain, Agus dan Bayu hanya memperhatikan semua ini dengan ketakutan. Pak Agus, Bayu, biarpun Tuan Putro datang membawa 3 sarjana provinsi, aku juga nggak akan memberhentikan kalian. Wira mengetahui kekhawatiran mereka. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, Bayu akan mengajar sekolah malam dan Pak Agus bisa mengajarkan akuntansi. Aku juga akan menyuruh Tuan Putro untuk membimbing Pak Agus. Mungkin saja kamu masih punya harapan untuk jadi sarjana kabupaten atau sarjana provinsi. Makasih, Kak Wira. Agus langsung merasa gembira dan hampir berlutut di hadapan Wira. Di sisi lain, Bayu sama sekali tidak keberatan. Asalkan bisa tetap bekerja untuk Wira, mendapatkan gaji 5,000 sampai 6,000 sebulan, dan makan daging setiap hari, dia sudah puas. Dia tahu dirinya tidak berkemampuan untuk mengikuti ujian kerajaan atau yang sejenisnya. Jadi, dia juga tidak berani memikirkannya. Setelah itu, ayah dan anak itu pun pergi dengan bersemangat. Malam itu, para pekerja mulai meratakan tanah, sedangkan Wira bergadang untuk melukis sketsa villa. Saat ini, dusun sudah mulai melakukan konstruksi secara besar-besaran. Ada 2 tim tukang yang akan bergantian bekerja secara bergiliran. Di sisi lain, Gavin, Gandhi, dan Ganjar akan pergi ke kabupaten sekitar setiap harinya. Sebelumnya, berhubung bangsa Agrel menyerang, ada banyak pejabat di berbagai kabupaten yang memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan pajak. Jadi, orang-orang pun harus menjual putra dan putri mereka. Setiap hari, mereka bertiga akan keluar, lalu membawa pulang puluhan orang dan menempati mereka di desa 3 harimau. Setelah itu, Teluwolu dan Rudi akan diam-diam membawa bahan makanan ke sana. Semua ini dijalankan tanpa diketahui orang lain. Dalam sekejap, 7 hari pun berlalu. Acara pernikahan belasan prajurit tua dari pasukan Sirah Hitam juga sudah selesai diadakan. Di malam tahun baru, semua orang di dusun juga sangat bahagia. Kantin mereka sudah dipindahkan ke rumah besar. Di sana, para wanita memasak banyak makanan yang wanginya menyebar hingga ke seluruh dusun. Para remaja dan anak-anak bertugas untuk membersihkan rumah, menempel hiasan rumah, dan menyalakan petasan. Sementara itu, orang dewasa mempersembahkan persembahan untuk para leluhur. Setelah semua ritual selesai, Danu mengeluarkan sekeranjang petasan dengan ekspresi gembira. Nyalakanlah, ujar Wira sambil tersenyum. Petasan di zaman ini kurang lebih sama dengan petasan di masa depan. Hanya saja, tidak ada orang yang menjual petasan di Kabupaten Uswal. Bab 510. Benda sejenis petasan yang dijual di Kabupaten Uswal adalah tabung bambu yang diisi dengan niter, belerang, dan arang. Saat meledak, petasan jenis ini akan menghasilkan suara ledakan yang kuat dan asap tebal. Setelah membeli petasan itu dan mencobanya, Wira merasa efeknya kurang bagus. Jadi, dia pun menambahkan sedikit bubuk mesiu dan membuat sumbu petasan sendiri. Begitu dinyalakan, semua penduduk dusun pun terkejut. Oke. Setelah mendapat izin dari Wira, Danu mengambil sebuah petasan, lalu menyalakannya dan melemparnya keluar. Seluruh penduduk dusun yang berkeliling buru-buru menutup telinga mereka. Duar. Petasan itu mengeluarkan ledakan yang kuat, cahaya api, dan asap tebal. Aku juga mau coba satu. Kak Danu, aku juga mau. Aku juga. Sony, Danur, Padi, dan beberapa penduduk dusun juga maju dan ingin mencobanya. Kemudian, satu persatu orang pun mencoba menyalakan petasan dengan hati-hati. Duar, duar. Suara ledakan memenuhi seluruh dusun. Beberapa orang tua menyaksikannya dari kejauhan sambil tertawa. Namun, air mata tiba-tiba mengalir membasahi pipi mereka. Dulu, saat melewati tahun baru, mereka tidak sanggup membeli petasan sehingga hanya bisa melempar bambu ke dalam tungku api. Sekarang, mereka akhirnya bisa melewati tahun baru dengan gembira dan menjalani hidup yang lebih baik. Wira menyaksikan semua ini sambil tersenyum gembira. Tiba-tiba, Gavin melompat turun dari kuda dan berseru dengan gembira, Tuan Wira. Ngapain kamu kemari? Kok bukannya melewati waktu bersama keluargamu? Tanya Wira sambil tersenyum. 3 hari sebelum tahun baru, kelima pabrik sudah libur dan baru akan buka kembali di hari ke-9 setelah tahun baru. Selain harus membangun villa baru, orang lainnya sudah senggang. Namun, Wira tahu bahwa Gavin bersaudara masih sibuk. Setiap hari, mereka harus keluar untuk membeli orang. Tuan, waktu aku pergi ke kota hari ini, aku menerima surat dari keluarga Linardi. Kayaknya itu surat dari Nona Wulan. Gavin mengeluarkan sepucuk surat dari saku dadanya, lalu menyerahkannya pada Wira. Surat dari Wulan. Wira langsung bersemangat, lalu buru-buru menerima surat itu dan membukanya. Sony,
Danu, dan para penduduk dusun yang berada di samping pun merasa tegang. Mereka tahu bahwa Wira dan Wulan sudah berpisah begitu lama sehingga pasti merindukan satu sama lain. Begitu membaca surat itu, Wira yang awalnya tersenyum pun perlahan-lahan mengerutkan keningnya. Suamiku, aku sangat merindukanmu setelah kita berpisah selama 3 bulan. 3 tahun yang lalu, keluarga Linardi mengalami kesulitan besar sehingga tidak ada seorang pun yang berani menikahiku. Hanya kamu yang berani mengambil risiko untuk menikahiku. Aku tidak akan melupakan jasamu itu. Meskipun selalu menerima penghinaan setelah menikah, aku juga tetap bersumpah untuk setia padamu. Namun, kamu tidak seharusnya serakah dan ingin merebut jasa dalam mengalahkan bangsa Agrel sehingga dilarang mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Sekarang, Yang Mulia sudah begitu membencimu. Jika keluarga Linardi berhubungan denganmu, cepat atau lambat, keluarga Linardi pasti akan terlibat. Kurung siku tutup. Ayah pernah mengalami banyak pasang surut dalam pekerjaannya sebagai pejabat, sedangkan Kak Opal, Kak Harsa, dan Retno sudah belajar dengan tekun selama puluhan tahun. Aku tidak tega membiarkan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Jadi, aku menuliskan surat ini untuk memberitahumu bahwa sebaiknya kita berpisah saja. Kamu tidak perlu datang ke kota provinsi untuk bertemu denganku lagi. J. Saat ini, aku sudah memiliki pasangan baru. Dia adalah anak gubernur dan merupakan sarjana provinsi. Semoga kamu bisa mengerti dan jangan datang menggangguku. Begitu menyadari perubahan raut wajah Wira, Gavin pun buru-buru bertanya, Tuan, ada apa? Sony dan Danu juga mengerutkan kening karena menyadari hal ini. Gak apa-apa, hanya masalah sepele. Nanti saja baru ditangani. Wira menyimpan surat itu, lalu berkata sambil tersenyum, cepat pulang dan lewati tahun baru bersama keluargamu. Gavin pun naik ke kudanya dan meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, para penduduk dusun Darmadi yang melihat Wira masih tersenyum gembira juga tidak berpikir terlalu banyak. Setelah menyalakan petasan, makan malam besar pun dimulai. Semua penduduk dusun berkumpul di rumah besar, dan menempati hampir 100 meja yang sudah disediakan di dalam. Setiap keluarga akan duduk semeja, sedangkan orang-orang seperti Danur dan beberapa veteran duduk semeja. Setelah selesai makan, orang dewasa pun memberikan anak-anak sedikit uang saku. Kemudian, semua orang bersenang-senang sampai tengah malam sebelum bubar. Setelah kembali ke rumah, Wira berdiri di halaman sambil menatap bintang di langit. Kak Wira, apa kamu punya masalah? Kok aku rasa kamu lagi sedih? Lestari berjalan keluar sambil memegang sebuah jubah tebal, lalu menutupi bahu Wira dengan jubah itu. Aku rindu pada kakak iparmu. Wira memakai jubah tebal itu, lalu menatap adik sepupunya yang cantik sambil berdesah, kami sudah nggak bertemu selama 3 bulan. Entah gimana keadaannya di kota provinsi. Kalau merindukannya, kenapa kamu malah mencari istri baru? Dasar nggak setia. Lestari mendengus, lalu berbalik untuk pergi. Uhuk, uhuk. Wira meringis dan menjawab, Lestari, aku juga hanya manusia biasa. Aku nggak menyalahkanmu. Lestari berbalik, lalu berkata dengan malu, semua pria yang berkemampuan memang punya banyak istri, apalagi yang sehebat kamu. Aku nggak akan membantah kalau kamu mau menikahi Nona Dian. Gimanapun, kamu sudah bersama dengan Kak Wulan begitu lama, tapi kalian masih belum punya anak. Jadi, nggak ada salahnya kamu menikah lagi. Aku dan ayah akan mendukungmu. Wira pun terdiam. Wanita di zaman ini benar-benar terlalu menoleransi pria berkemampuan. Cepat bersihkan kakimu. Besok pagi, kita masih harus memberi penghormatan kepada leluhur dan berkunjung ke rumah saudara. Lestari mengangkat keluar sebaskom air hangat, lalu menaruh sebuah bangku kecil di belakangnya. Biar aku sendiri saja yang melakukannya. Wiral buru-buru membuka sepatu botnya, lalu membersihkan kakinya sendiri. Dia tidak membiarkan Lestari membantunya. Lestari berjalan ke samping dengan ekspresi muram. Hanya seorang istri yang boleh mencuci kaki suaminya. Niatnya untuk membantu mencuci kaki Wira memang agak berlebihan. Setelah itu, mereka berdua pun kembali ke kamar masing-masing. Wira berbaring di tempat tidur yang besar, lalu mengeluarkan surat itu lagi. Berdasarkan sifat Wulan, meskipun ingin berpisah dari Wira, dia juga tidak mungkin menuliskan surat semacam ini. Apabila Wulan memang ingin berpisah dengan Wira demi ayahnya, isi suratnya juga seharusnya dipenuhi dengan rasa bersalah dan tidak mungkin menyiratkan ancaman. Namun, ini memang adalah tulisan Wulan. Wira merasa pasti ada sesuatu di baliknya. Hal ini membuat Wira semakin ingin pergi ke kota provinsi untuk mencari tahu dengan jelas apa sebenarnya yang sudah terjadi. Di kediaman Linardi di kota provinsi. Setelah makan malam dan memberikan sedikit uang kepada keponakannya, Wulan pun berdiri di halaman dan melihat kembang api yang menghiasi langit di kota. Namun, dia malah merindukan Wira dan bergumam dalam hati, entah gimana keadaan Wira sekarang. Tiba-tiba, Melati berjalan mendekat dengan tampang antusias dan bertanya, Wulan, lagi mikirin apa? Nggak apa-apa.
Wulan buru-buru mengalihkan pembicaraan dengan berkata, kakak ipar, bukannya kamu dan Kak Opal mau membawa Panditia keluar? Awalnya memang begitu, tapi melihat tampangmu ini, aku sudah nggak semangat. Melati mengeluarkan sepucuk surat, lalu melanjutkan, waktu Panglima Yuda sampai di kota provinsi, dia menyuruh orang untuk memberikan surat ini kepadamu. Apa? Kenapa kamu baru memberikannya padaku sekarang? Apa isinya? Wulan buru-buru mengambil surat itu dan berlari masuk ke rumah untuk membacanya. Melati juga mengikutinya sambil tersenyum licik. Ini memang tulisan Wira. Setelah membaca isi surat, ekspresi Wulan yang awalnya gembira langsung memucat. Kemudian, dia jatuh terduduk di lantai dan bergumam, nggak mungkin. Wira nggak akan bersikap begitu terhadapku. Dia nggak mungkin mencampakkan aku. Nggak mungkin.